Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my friend. We will presentation about learning media. My name is Indra Pratama with name 1833087. And my friend. My name is Waris Manase, with name 1833074. Lanjut saja ke jurnal yang kita review. Judul dari jurnal itu pengembangan media komik bergambar materi syarat untuk pembelajaran yang menggunakan strategi Wiki 4R. Penulis Ariel Wahyuningsih. Nama jurnal Journal of Innovative Science Education. Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan media pembelajaran komik bergambar materi sistem saraf manusia untuk pembelajaran menggunakan strategi Wiki 4R yang valid, efektif, dan praktis. Subjek dari penelitian ini SMA 1 Bojong Kabupaten Pekalongan. Asesmen data menggunakan beberapa cara, yaitu 1. Metode pengumpulan data, 2. Metode checklist, 3. Teknik observasi, 4. Metode tes, 5. Metode dokumentasi, dan yang ke-6 metode angket, yang terakhir penyimpulan dari keberhasilan penelitian tersebut. Metode penelitian menggunakan penelitian pengembangan atau R&D. Langkah penelitian ada 12, yaitu penelitian dan pengumpulan data, selanjutnya perencanaan, pembuatan media komik, validasi perangkat, instrumen, materi, media, revisi, simulasi dengan siswa, evaluasi teman sejawat, guru mata pelajaran, uji coba di kelas 11 IPA 1 sebanyak 40 siswa, revisi, evaluasi guru mata pelajaran, revisi lagi, dan draft 4. Hasil dari penelitian ini penelitian pengumpulan data awal dilakukan di SMA Negeri 1 Bojong dengan responden sebanyak 80 siswa dengan menggunakan angket gemar yang menghasilkan data siswa senang membaca komik, 12 siswa senang membaca majalah, 10 membaca novel, 5 membaca laporan, dan 3 membaca buku pelajaran. Dari data tersebut menunjukkan buku bacaan komik merupakan bacaan yang paling banyak digemari siswa, sedangkan bacaan yang berupa buku pelajaran kurang digemari oleh siswa. Kesimpulan dari jurnal ini adalah yang pertama, media pembelajaran materi sistem saraf manusia yang sudah digunakan dalam pembelajaran biologi di SMA Negeri 1 Bojong selama beberapa tahun terakhir berupa cap sistem saraf manusia. Yang kedua, proses pengembangan media pembelajaran komik bergambar dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu tahap validasi, simulasi, uji coba di kelas 11 IPA 1, dan revisi, sehingga dihasilkan media pembelajaran komik bergambar pada strategi Wiki 4R. Materi sistem saraf yang memadukan kekuatan gambar dan tulisan dirangkai dalam alur cerita yang menarik karena terdapat gambar visual yang bisa menarasikan bacaan di dalamnya. Yang ketiga, dari kesimpulan ini, media pembelajaran komik bergambar pada materi sistem saraf manusia yang diaplikasikan dengan strategi Wiki 4R menumbuhkan sikap positif siswa untuk membaca dan mempelajari sistem saraf yang bersifat abstrak dengan kemauannya sendiri. Siswa menjadi pembaca yang efektif, efisien, dan berdampak pada peningkatan minat, aktivitas, dan hasil belajar siswa secara klasikal. Baik, saya melanjutkan presentasi yang teman saya tadi. Tapi saya disini membahas tentang yaitu media pembelajaran desain grafis menggunakan Photoshop berbasis multimedia. Penulis yaitu Dwi Agus Diartono. Nama jurnal Jurnal Teknologi Informasi Dinamik. Tujuan utama dari penelitian ini adalah
desain grafis menggunakan Photoshop berbasis multimedia. Subjek penelitian yaitu Fakultas Teknologi Informasi Universitas Sri Kubang, Semarang. Aspek datanya yaitu kuesioner, metode penelitiannya yaitu prototype. Langkah penelitian yang pertama, pengumpulan kebutuhan, quick design, building prototype. Yang keempat, customer evaluation of prototype, refining prototype, engineer product. Langsung hasil penelitiannya, multimedia builder merupakan software untuk membangun multimedia yang Photoshop ini adalah tampilan memanipulasi foto yang desain grafis, praktis dan mudah untuk digunakan karena dalam software ini telah tersedia fasilitas wizard. Sebagaimana diketahui bahwa keuntungan dari wizard adalah sebuah script program yang diperlukan telah ada pada software ini. Pengguna tinggal mengambil script program yang dibutuhkan. Software ini juga mendukung untuk membuat modul atau tutorial belajar seperti halnya Photoshop karena telah tersedia pula fasilitas animasi, audio, gambar dan video. Tinggal bagaimana pengguna membangun pembelajaran desain grafis menggunakan Photoshop berbasis multimedia 167 sistem sehingga menjadi sajian yang layak untuk disajikan. Dalam pembuatan pembelajaran Photoshop ini grafik hasil dari jurnalnya. Kesimpulannya yaitu untuk membangun multimedia yang praktis dan mudah untuk digunakan karena dalam software ini terlokasikan flexible wizard. Sebagaimana diketahui bahwa keuntungan dari wizard adalah semua script program dibutuhkan telah ada pada software ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Abdul Razak. My number student 18330106. Saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Pengembangan Blog sebagai Media Pembelajaran Matematika, yang ditulis oleh Aji Arif Nugroho, Rizky Wahyu Yunian Putra, Freddy Ganda Putra, dan Muhammad Syazali. Nama jurnal ini Jurnal Pendidikan Matematika. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kelayakan media pembelajaran blog yang mudah dipahami untuk peserta didik dalam pembelajaran mata pelajaran matematika pada materi trigonometri. Subjek penelitian peserta didik kelas 10 IPA di SMA Negeri 1 Batanghari. Asesmen daftar, kuesioner. Metode penelitian untuk jurnal kali ini, penelitian ini menggunakan metode risk and development. Langkah penelitian, observasi, analisis kebutuhan, pengumpulan data, desain produk, validasi produk, revisi produk, uji coba produk, dan penyebar luasan. Hasil penelitian validasi, ahli media, ahli materi, ahli bahasa. Ahli media mendapatkan poin 4,6 dan ahli materi mendapatkan poin 4,35. Ahli bahasa mendapatkan 4,5 dengan hasil yang sangat baik. Kita bisa melihat saja di contoh PPT-nya dan jurnalnya. Hasil penelitian uji skala kecil, uji skala besar. Uji skala kecil dengan poin 4,233 dan skala besar dengan poin 4,197. Jadi kesimpulan penelitian jurnal kali ini, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, validasi penilaian ahli materi diperoleh skor rata-rata 4,65 dengan kategori sangat baik dan memuaskan. Validasi penilaian ahli media diperoleh skor rata-rata hingga 4,35 dengan
kategori sangat baik. Validasi penilaian ahli bahasa diperoleh dengan skor rata-rata 4,5 dengan kategori sangat baik. Selain itu, dari hasil uji coba skala kecil, respon peserta didik memperoleh skor 4,23 dengan kriteria sangat baik. Dan sedangkan pada uji coba skala besar, respon peserta didik memperoleh skor rata-rata 4,19 yaitu pada kriteria baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan media pembelajaran berbantuan blog berada dalam kategori baik dan dapat digunakan maupun disebarluaskan dalam pembelajaran khususnya pada materi trigonometri. Sekian presentasi dari saya untuk jurnal kali ini dan penelitiannya. Bila ada kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sahrul. My student number 183300037. Sekarang saya akan mereview jurnal saya. Judul: Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Web Menggunakan Metode Hanafian dan PEX. Penulisan: Adi Pratomo, Agus Irwan, Politeknik Negeri Banjarmasin. Nama jurnal: Jurnal Positif. Review jurnal. Tujuan penelitian: 1. Untuk mengembangkan media pembelajaran multimedia interaktif berbasis web pada materi ajar. Pemrograman web yang mampu menarik minat dan meningkatkan kualitas siswa. 2. Untuk mengetahui respon siswa mengenai penerapan media pembelajaran interaktif berorientasi produk yang dikembangkan menggunakan model Hanafian dan PEX. Subjek penelitian: Program Studi Manajemen Informatika Politeknik Negeri Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Asesmen data menggunakan beberapa cara, yakni metode kuesioner, metode literatur atau dokumentasi. Review jurnal. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan research and development. Penelitian pengembangan adalah upaya untuk mengembangkan dan menghasilkan suatu produk berupa materi, media, alat, dan atau strategi pembelajaran digunakan untuk mengatasi permasalahan pembelajaran di kelas laboratorium dan bukan untuk menguji teori. Langkah penelitian dengan cara survei menggunakan angket yang sebelumnya diuji menggunakan teknik validitas dan reliabilitas. Hasil penelitian: 1. Pengembangan sistem informasi menggunakan model Hanafian dan PEX mampu menghasilkan suatu sistem yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan stakeholder. 2. Sistem media pembelajaran berbasis web ini dikembangkan menggunakan metodologi FAST, mampu membuat pengelola data dan informasi menjadi lebih efisien, efektif, akurat, dan tepat waktu. 3. Sistem memberikan fasilitas berbasis web sebagai sarana untuk berkomunikasi antara pihak pengajar dan mahasiswa, yaitu menggunakan forum. 4. Berdasarkan penguji black box dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran menggunakan sistem yang baru mampu bekerja sesuai harapan dan memiliki kelebihan dibandingkan metode pembelajaran sistem lama. 5. Setelah dilakukan analisis terhadap sistem pembelajaran berbasis web dengan metode uji hipotesis secara simultan menggunakan uji F, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kemandirian berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan layanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan yang diperoleh dari penerapan sistem yang baru dipengaruhi dari faktor kemandirian mahasiswa dalam pembelajaran. 6. Dari nilai adjusted R-square menunjukkan nilai sebesar 0,136 atau 13,6%. Artinya bahwa tingkat kepuasan layanan dipengaruhi sebesar 13,6% oleh faktor manfaat
tampilan, interaksi, prosedur, dan kemandirian, sedangkan sisanya 86,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar 5 variabel berbasis tersebut. Kesimpulan dari jurnal aplikasi ini merupakan kelanjutan pengembangan sistem e-learning di jurusan administrasi bisnis, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya.